Mata wanita berkilauan dengan cahaya yang terang. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di depannya. Siapa yang bisa membayangkan di hutan belantara, tersembunyi sebuah rumah yang tak terlihat. Saat pintu itu tertutup, semuanya kembali seperti semula. Dekorasi dalam rumah sangat mewah. Semua fasilitas hidup lengkap, dan dapat melihat ke segala arah tanpa sudut mati. Melihat pemandangan di luar. Namun saat mereka tidur, hewan peliharaan yang dipelihara, tiba-tiba melalui lubang anjing, dia keluar. Tanpa mereka sadari, ini akan membawa bencana besar bagi mereka. Di tengah malam, wanita terbangun oleh suara yang keras. Mereka segera mengambil senjata dan siap menghadapi musuh besar. Tidak akan ada seorang pun di jalan rahasia, mampu menemukan tempat yang begitu tersembunyi. Namun peluru di hutan yang gelap, seperti memiliki mata dan mengenai sasaran dengan tepat. Wanita segera menyadari ada yang tidak beres. Karena peluru semuanya mengarah padanya, menunjukkan bahwa lawan pasti membawa alat pengintai. Mengetahui bahwa lawan tidak bisa menembus pertahanan, barulah wanita itu merasa lega. Meskipun terus-menerus diserang, untungnya, asalkan menghabiskan semangat lawan, membuat mereka menyerah dan mundur. Tidak lama kemudian, sekitarnya menjadi sunyi sepi. Awalnya mengira krisis telah berakhir. Tidak disangka, kelinci yang sedang bermain keluar dari lubang anjing. Wanita itu merasa situasinya tidak menguntungkan. Tidak terduga, lubang yang terbuka oleh kelinci, malah menjadi sasaran tembakan mereka. Mereka kembali terjebak dalam situasi berbahaya. Setelah pertempuran senjata berlangsung, sayangnya, kelinci itu tewas. Menghadapi kelinci yang bahkan tidak tega dimakan, malah dibunuh orang. Wanita itu bertekad untuk membalas dendam bagi mereka. Namun dalam rencana balas dendam keseluruhan, masih kurang satu pengemudi yang handal. Maka, si gadis berkulit hitam dengan lancar bergabung menjadi anggota ketiga dalam aliansi balas dendam kelinci. Hari itu, Dabe dan gadis berkulit hitam, mengenakan pakaian yang paling mencolok, mulai bernyanyi dan menari di jalan. Ajaklah beberapa lelaki tua berjemur di bawah sinar matahari. Mereka terlihat bingung, ketika mereka sedang menikmati pertunjukan tari dengan penuh perhatian. Tanpa mereka sadari, belasungkawa telah datang. Dari kejauhan, Xiaomei menangis dan menembak, mengirimkan seseorang pergi, ditemani dengan tarian yang indah. Beberapa orang jatuh satu persatu. Akhirnya, hanya satu orang yang baru saja mengeluarkan senjata. Dabe segera menembak. Orang tua itu langsung tewas di tempat. Ternyata orang-orang ini adalah kelompok orang yang menyerang mereka malam itu. Setelah menyelesaikan urusan pribadi, mereka melakukan tugas utama. Mereka kembali menyamar sebagai patung, tersembunyi di museum, menunggu sampai malam larut, mengeluarkan alat dan mulai bekerja. Pertama pergi ke ruang kontrol dan mengeluarkan penjaga keamanan. Kemudian merusak sistem listrik museum. Setelah berhasil mencapai ujung lorong, menemukan target dari aksi ini. Tidak disangka, saat Damei sedang fokus pada lukisan terkenal, tiba-tiba cahaya lampu meneranginya. Tiba-tiba ada seorang penonton yang datang, berbincang dengan ramah dengannya. Damei segera memberikan alasan yang tidak masuk akal, membuat pria yang bodoh itu benar-benar bahagia. Kemudian mulai memberikan semangat kepada 5 wanita lainnya, dan dengan tenang menikmati saat dia meletakkan lukisan terkenal dunia itu. Pria itu tersenyum melihat Damei mengemas dengan rapi. Taihe dan dia saling bertukar nomor WeChat untuk bertemu di masa depan. Karena kedua saudara perempuan itu termasuk dalam kelompok pencuri super. Setelah pekerjaan ini selesai, mereka berencana untuk berhenti dan hidup dengan tenang, memulai hidup yang mereka inginkan. Namun, organisasi tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Semua orang bilang 3 wanita bersatu. Melihat bahwa organisasi tidak berperasaan, mereka juga memiliki prinsip balas dendam. Beberapa orang sepakat untuk menghancurkan organisasi dengan tegas. Maka, Da Beauty pura-pura membawa kembali lukisan yang dicuri untuk melaporkan kepada organisasi. Sementara itu, Xiaomei mempersiapkan senjata sniper di lantai seberang. Namun, organisasi juga terdiri dari orang-orang cerdas yang memiliki kecerdasan tinggi. Kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman bertahun-tahun hanya sedikit berpengaruh. Semua tirai di ruangan ditutup dengan sembarangan. Hal ini membuat Xiaomei kehilangan target dan tidak dapat mengarahkan senjatanya. Sebenarnya, pemimpin sudah mengetahui rencana mereka sejak lama.
Bahkan, dia mencemooh mereka agar tidak berharap sia-sia. Dalam kemarahannya, Xiao Mei menembak sembarangan, langsung membunuh salah satu anggota kecil. Pada saat itu, pemimpin panik. Tidak disangka lawan benar-benar berani menembak. Namun, dia masih mengancam Da Beauty bahwa jika dia mati, dia juga tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Namun, sebelum dia selesai berbicara, pada saat itu, semua anggota kecil organisasi menyerang. Da Beauty sadar bahwa dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Tanpa jalan keluar, dia memutuskan untuk mati bersama lawan. Untuk mendapatkan kebebasan Xiao Mei dan Blackie. Xiao Mei yang mengetahui kebenaran tidak bisa menerimanya. Sementara itu, Fobe sudah tiba. Da Beauty langsung menembak dan membunuh salah satu orang. Terkena tembakan acak-acakan seketika. Melihat adegan ini, Xiao Mei sangat sedih dan putus asa. Namun akal sehat memberitahunya untuk segera mundur. Ketika dia melihat semuanya dari atap gedung, dia tahu orang yang paling penting dalam hidupnya telah meninggalkannya. Menunggu badai berlalu, Xiao Mei berhenti dari pekerjaannya, memulai kehidupan pedesaan yang tenang. Namun, pada hari itu, Hei Mei menemukannya lagi, membawanya melihat seorang anak. Ternyata ini adalah anak Da Mei. Dan Da Mei sebenarnya tidak mati sama sekali. Sejak itu, ketiga saudara perempuan itu hidup bersama. Hidup bahagia tanpa rasa malu. Setelah menonton film ini, saya mengerti satu pelajaran. Jangan pernah menyentuh kelamin wanita.